Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Filsafat Ilmu ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Logika sebagai Sarana Berpikir Ilmiah. Nama kelompoknya adalah 1. Seca Aulia Fauziah, 2. Amanda Fitri Koirunisa, 3. Istika Denta Rahmasari, 4. Arisa Dewi Purbawati, 5. Ayu Rohmana, 6. Rizky Azizah Romadani, 7. Gita Rahayu Radiansah, 8. Sekar Ajeng Septiana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Logika sebagai Sarana Berpikir Ilmiah tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Aizul Maula Magister Agama pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Aizul Maula Magister Agama selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Adapun latar belakang dari makalah ini, ada 3 hal yang muncul bila manusia berpikir, yaitu hal tentang ada yang menjadi bahasan ontologi, hal tentang pengetahuan akan kebenaran sejati yang menjadi bahasan atau epistemologi, dan hal tentang nilai yang menjadi bahasan atau aksiologi. Ketika hal tersebut disimpulkan oleh Imam Barnadib sebagai objek kajian problem filsafat, yaitu realita, pengetahuan, dan nilai. Ketiga landasan ini saling berkaitan. Jadi ontologi ilmu terkait epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu, dan seterusnya. Ketika membicarakan epistemologi ilmu, maka harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan. Selain metode ilmiah, sebagai cara melakukan kegiatan ilmiah, juga diperlukan sarana berpikir agar kegiatan tersebut menjadi teratur dan cermat. Menurut Suhartono Suparlan bahwa manusia mempunyai kemampuan menalar, artinya berpikir secara logis dan analitis. Kelebihan manusia dalam kemampuannya menalar dan karena mempunyai bahasan untuk mengkomunikasikan hasil pemikirannya yang abstrak, maka manusia bukan saja mempunyai pengetahuan, melainkan juga mengembangkannya. Karena kelebihannya itu, maka Aristoteles memberikan identitas kepada manusia sebagai animal rasional. Dengan demikian, sarana berpikir ilmiah sangat penting bagi ilmuwan agar dapat melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik. Sarana berpikir ilmiah membantu manusia menggunakan akalnya untuk berpikir dengan benar dan menemukan ilmu tanpa menguasai sarana berpikir ilmiah. Kegiatan A. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir merupakan suatu aktivitas pribadi yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian, pembentukan pendapat dan simpulan, atau keputusan dari suatu yang dikehendaki.
Menurut Suri Sumantri, manusia tergolong ke dalam Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Hampir tidak ada masalah yang menyangkut dengan aspek kehidupannya yang terlepas dari jangkauan pikiran. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, sebaliknya setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu terdapat syarat-syarat yang membedakan ilmu atau sains dengan pengetahuan atau knowledge, yaitu ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teorinya yang khas. Di samping itu, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Dalam menghadapi bermacam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasannya secara filosofis tentang masalah yang dihadapi. Pikiran atau akal yang digunakan mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah. Karena tidak semua berpikir itu bisa diartikan berpikir secara ilmiah. Sarana berpikir ilmiah. Manusia disebut sebagai Homo faber, yaitu makhluk yang membuat alat dan kemampuan membuat alat dimungkinkan oleh pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan juga memerlukan alat-alat. Sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Dengan demikian, fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah, bukan merupakan ilmu itu sendiri. Dalam proses penelitian harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukan merupakan kumpulan ilmu, tetapi merupakan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Yang kedua, tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan menelah ilmu secara baik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarana berpikir ilmiah adalah alat berpikir dalam membantu metode ilmiah sehingga memungkinkan penelitian dapat dilakukan dengan cara baik dan benar. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sebagai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Dalam penelitian ilmiah terdapat dua cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika, yaitu dengan induktif dan deduktif. Logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Logika deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sebagai fakta di lapangan. C. Logika dalam berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistem atau Latin logika scientia atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi
untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero atau abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodiseus atau sekitar permulaan abad ketiga sudah Masehi adalah orang pertama kali yang menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Logika sama tuanya dengan umur manusia, sebab sejak manusia itu ada, manusia sudah berpikir. Manusia berpikir sebenarnya logika itu telah ada. Hanya saja logika itu dinamakan logika naturalis, sebab berdasarkan kodrat dan fitrah manusia saja. Manusia walaupun belum mempelajari hukum-hukum, akal dan kaidah-kaidah ilmiah, namun praktis sudah dapat berpikir dengan teratur. Akan tetapi, bila manusia memikirkan persoalan-persoalan yang lebih sulit, maka seringlah dia tersesat. Misalnya, ada dua berita yang bertentangan mutlak, sedang kedua-duanya menganggap dirinya benar. Dapatlah kedua-duanya dibenarkan semua. Untuk menolong manusia, jangan tersesat, dirumuskan pengetahuan, logikalah yang mengetengahinya. Macam-macam logika. Yang pertama, logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Yang kedua, logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Cara berpikir logis pengetahuan ilmiah. 1. Logika deduktif. Logika deduktif, khususnya logika tradisional, bermula dari zaman Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Logika ini memproses pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan atas pernyataan umum yang sudah lebih dahulu diketahui. Pernyataan yang berisi sesuatu yang sudah diketahui disebut anteseden atau premis, yang merupakan pernyataan dasar dan pernyataan yang berisi pengetahuan baru yang ditarik dari pernyataan dasar itu disebut konsekuen atau kesimpulan. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini digunakan istilah premis dan kesimpulan. Penarikan pengetahuan baru secara langsung dilakukan berdasarkan satu premis saja. Dari premis tersebut, ditarik kesimpulan yang merupakan implikasinya. Contoh, dari premis, bujur sangkar adalah bidang datar yang merupakan kurva tertutup yang diapit oleh 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Secara langsung dapat ditarik kesimpulan jika pada sebuah bujur sangkar ditarik garis diagonal, akan terjadi 2 segitiga sama kaki yang sama dan sebangun, yang merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Dari premis tersebut dapat pula ditarik pernyataan-pernyataan lain yang merupakan implikasinya, antara lain A. Suatu segi 4 yang sisi horizontalnya tidak sama panjang dengan sisi-sisi tegak lurusnya adalah bukan bujur sangkar. B. Jumlah sudut bujur sangkar 360 derajat.
C. Jika pada sebuah bujur sangkar ditarik dua buah garis diagonal, akan terjadi 4 segitiga sama kaki yang sama dan sebangun. D. Segitiga sama kaki yang terbentuk masing-masing mempunyai satu sudut siku-siku dan 2 sudut lancip yang besarnya masing-masing 45 derajat. Dengan demikian, implikasi merupakan pernyataan yang secara tersirat telah ada dalam premis. Tentu saja dalam hal ini kebenaran implikasi tergantung kepada kebenaran pernyataan dasar atau premisnya. Penarikan pengetahuan baru secara tidak langsung dilakukan berdasarkan 2 premis atau lebih yang didasarkan atas 2 premis, disebut silogisme. Jadi, dapat dikatakan silogisme merupakan bentuk formal sebagai sarana untuk menarik kesimpulan yang baru. Silogisme selalu terdiri atas 3 proposisi, yaitu 2 premis dan kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis mayor yang bersifat lebih umum, dan yang kedua yang lebih khusus disebut premis minor. Dalam logika deduktif, arah pemikiran bergerak dari pernyataan-pernyataan umum kepada kesimpulan yang lebih khusus. Logika deduktif modern lebih bersifat matematis. 2. Logika induktif. Berbeda dengan logika deduktif, logika induktif memproses pengetahuan berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh dari pengetahuan indrawi atau yang diperoleh melalui pengamatan. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus itu ditarik kesimpulan umum berupa pengetahuan yang baru yang berlaku untuk sebagian atau keseluruhan gejala tersebut. Jadi, arah pemikiran bergerak dari data yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat lebih umum. Logika induktif seperti itu diantaranya dilakukan dalam analisis statistik yang menggunakan data kuantitatif sebagai dasar penarikan kesimpulan dan dalam analisis data kualitatif yang menggunakan data yang bersifat verbal. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Baiklah, dari materi yang sudah kami presentasikan, kami bisa mengambil kesimpulan logika itu merupakan cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut, kita dapat menghindarkan diri kita dari kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam menghadapi bermacam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan senantiasa menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat yang dimaksud dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasannya secara filosofis tentang masalah yang dihadapi. Pikiran dan akal yang digunakan mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi pikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah untuk mencari hasil kebenaran. Kemudian cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah penulisan kata, salah pengucapan maupun pelafalan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah yang sudah kami presentasikan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.